Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya masih masuk ke inspirasi judul mahasiswa ilmu komputer, judul skripsi. Tapi kali ini saya akan membahas tentang sistem pakar. Jadi kalau teman-teman yang tertarik mengangkat sistem pakar, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa saya akan coba menjelaskan tentang judul skripsi yang terkait dengan fakultas atau dengan jurusan IT atau ilmu komputer. Nah, pembahasan kali ini, kalau sebelumnya saya sudah bahas tentang Internet of Things, kali ini saya akan bahas tentang sistem pakar ataupun expert system. Nah, kalau yang kalian tertarik, silahkan disimak videonya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiolendra. Oke, teman-teman, ini ada bidang keilmuan yang teman-teman bisa angkat untuk jadi judul skripsi, yaitu adalah sistem pakar atau yang sering disebut dengan expert system. Jadi sistem pakar itu merupakan bagian atau rumpun ilmu dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apa fungsinya dari sistem pakar ini? Fungsinya sebenarnya adalah sistem komputer yang bisa menirukan atau bisa memberikan rekomendasi, memberikan diagnosa, memberikan kemampuannya itu sama seperti si pakar, gitu ya. Jadi kalian mengubah kemampuan si pakar ini orang, ke dalam mesin ataupun ke dalam komputer. Nah, kira-kira judulnya apa yang terkait dengan sistem pakar? Nah, kembali lagi teman-teman, kalau mau mencari topik penelitian, kalian cari tren isunya. Tren isu sekarang di Indonesia ini lagi ada apa sih? Gitu. Kemudian baru kalian hubungkan sama sistem pakar. Nah, contoh di tahun 2021 ini tren isu yang masih di Indonesia yang masih luar biasa banget, yaitu coronavirus diseases atau COVID-19, yaitu kalian misalnya contoh, kan saat ini mungkin teman-teman yang sering ke dokter ataupun ke rumah sakit, ketika kita ingin periksa, dokter nggak mau deket sama kita. Kita hanya dikasih obat berdasarkan diagnosa ataupun interview antara pasien dan dokter. Kebayang ya, nggak puasnya sebagai pasien. Nah, teman-teman punya ide nih, saya pengen mengganti dokter itu bisa mengetahui diagnosa atau memberikan hasil, tapi tanpa harus takut. Jadi saya letakkan nanti di komputer. Nah, saya pengen buat sistem pakar untuk mendeteksi penyakit COVID, gitu ya. Nah, tentunya kalian harus mempelajari atau memindahkan keilmuan atau pengetahuan si pakar, ya tentunya si pakar kalau COVID itu ya dokter ya, ke dalam si mesin komputer kalian, gitu ya. Nah, kira-kira judulnya apa, Pak? Misalnya tentang COVID-19. Misalnya teman-teman buat aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi penyakit COVID atau coronavirus diseases 19 untuk misalnya mengetahui penyakit COVID, gitu ya, atau untuk pencegahan penyakit COVID. Jadi saya ulangi, misalnya aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit COVID-19 untuk pencegahan dini penyakit COVID-19. Nah, tentunya kalian harus punya semua pengetahuannya tentang COVID. Nah, kalau teman-teman baca lagi mengenai jurnal gitu ya, misalnya tentang jurnal, banyak hal kalau yang di bidang kesehatan gitu ya, mengangkat judul tentang diabetes mellitus, kemudian penyakit misalnya penyakit batuk, flu, dan seterusnya. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja pakar-pakar ataupun suatu isu yang lagi ngetren di area kalian. Nah, itu bidang kesehatan. Nah, mungkin juga bidang kecantikan kulit gitu ya. Ada mahasiswa saya membuat aplikasi sistem pakar, gimana sih penyakit kulit atau kondisi kecantikan kulit seorang manusia atau manusia baik perempuan ataupun laki-laki. Tentukan, dia akan menentukan apakah kulitnya akan kering atau lembab atau yang lainnya. Dia bisa juga membuat sistem pakar. Nah, kalau di kesehatan banyak sekali pakarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya kalau di bidang otomotif. Nah, kebayang nggak sih sekarang mobil-mobil juga
diperbaikinya dengan menggunakan komputer. Nah, coba kalian misalnya punya kendaraan motor ataupun mobil, bisa mendeteksi dini apa sih penyakitnya sebelum kalian datang ke bengkel ataupun ke dealer-dealer tempat motor atau mobil yang Anda beli. Misalnya contoh, saya punya motor, kok motor saya ini susah di starter ya, gitu. Nah, kemudian saya buat sistem pakarnya, tentunya saya sudah mengambil pengetahuan si pakarnya. Kalau motor mungkin dari kepala mekanik bengkel ataupun orang-orang yang ahli di dalam bidang motor. Nah, kita bisa letakkan semuanya ke dalam sistem kita, teman-teman. Jadi nanti motor saya macet nih, saya buka sistem saya, kemudian saya coba cek gitu ya, oh penyakitnya nggak bisa di starter itu karena akinya sudah ngedrop atau yang lainnya. Nah, inspirasi judulnya apa teman-teman? Misalnya kalian buat depannya sistem pakar, misalnya aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada motor atau mobil untuk mengetahui kerusakan pada motor gitu ya. Jadi kalian buat sistem pakarnya tentang kerusakan motor, ataupun teman-teman yang lain yang suka di bidang komputer misalnya, kebayang semua orang atau semua mahasiswa membahas tentang atau sering menggunakan yang namanya laptop atau komputer, tetapi kadang ada masalahnya yang mereka nggak tahu, padahal hanya powernya sedikit yang tidak ditekan gitu, kalian sudah bawa ke toko-toko komputer untuk memperbaikinya. Kebayang nggak teman-teman ketika membuat sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan-kerusakan pada laptop ataupun kerusakan-kerusakan pada PC ataupun komputer Anda. Atau Anda juga membuat sistem pakar tentang gimana sih cara mengecek kerusakan internet yang ada di kampus ataupun yang ada di rumah tanpa atau sebelum memanggil para mekanik ataupun teknisi internet itu sendiri. Nah, judulnya ya sama ya, kalian tinggal modifikasi saja, misalnya sistem pakar untuk berbasis, nanti metodenya banyak ya, ada forward chaining dan backward chaining untuk mendeteksi kerusakan internet atau kerusakan laptop pada misalnya pada kampus mana atau laptop apa dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa membuatnya seperti itu. Bahkan sistem pakar itu selain di dunia kesehatan, kemudian di dunia otomotif ataupun di dunia IT, banyak digunakan dalam bidang pertanian mungkin, kemudian ada peternakan juga. Kalau teman-teman memang keluarganya basicnya berternak, kalian pengen nggak tahu nih, kok sapi saya tiba-tiba mati ya, sebelum datang para ahli peternakan atau ahli hewan, kalian sudah bisa mendeteksi, bahkan bisa mencarikannya obatnya. Kadang kan di daerah-daerah tertentu itu sangat minim sekali para ahli peternaknya. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah sistem di komputernya dengan mendeteksi penyakit pada hewan. Kemudian kalian juga bisa mendeteksi penyakit pada lahan pertanian atau tanaman pertanian, ataupun hama-hama yang menyebabkan tanaman pertanian tersebut bisa mati ataupun bisa layu. Nah, sebenarnya banyak teman-teman pembahasan tentang sistem pakar ini. Jadi saya sudah bahas tentang sistem pakar di bidang kesehatan manusia ya tentunya, kemudian sistem pakar terkait dengan otomotif, terkait dengan IT, laptop, internet, kemudian terkait juga dengan peternakan ataupun terkait juga di bidang pertanian. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan judul-judul tersebut apakah sudah pernah dilakukan peneliti lain. Misalnya kalian cari jurnal-jurnal ilmiahnya. Kalau misalnya sudah pernah diteliti, kalian mungkin bisa mengembangkannya untuk lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja teman-teman konten kali ini tentang inspirasi judul skripsi mahasiswa gitu ya, dengan basisnya adalah sistem pakar. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, silahkan diskusi di kolom komentar saya. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu tentunya. Kemudian di-follow juga Instagram saya di @robiuliendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di konten-konten yang lain. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.